Nah, di sini kita bertemu lagi atau kita berjumpa lagi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas Candi Plausan Lor yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Kira-kira 1,5 kilometer ke arah timur dari Candi Sewu. Candi ini merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu Kompleks Candi Plausan Lor dalam bahasa Jawa berarti utara dan Kompleks Candi Plausan Kidul dalam bahasa Jawa berarti selatan. Di sini pahatan yang terdapat di Candi Plausan sangat halus dan rinci, mirip dengan yang terpahat di Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Sari. Nah, pastinya pengen tahu lebih banyak bagaimana Candi Plausan yang merupakan candi Buddha ini oleh para ahli diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Salah satu pakar yang mendukung pendapat itu adalah De Capris yang berpegang pada isi prasasti Sri Kahulunan atau Sri Kahulunan, yaitu angka tahunnya 842 Masehi. Nah, dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Candi Plausan Lor dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan dengan dukungan suaminya menurut De Casparis. Nah, yang perlu diingat di sini Sri Kahulunan adalah gelar Pramodyawardhani, putri Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Sang putri yang memeluk agama Buddha menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu. Tapi di sini ada pendapat lain yang mengenai pembangunan Candi Plausan, ialah bahwa candi tersebut dibangun sebelum masa pemerintahan Rakai Pikatan. Menurut Anggraini, yang dimaksud dengan Sri Kahulunan adalah Ibu Rakai Garung yang memerintah Mataram sebelum Rakai Pikatan. Masa pemerintahan Rakai Pikatan terlalu singkat untuk dapat membangun candi sebesar Candi Plausan. Rakai Pikatan membangun Candi Perwara setelah masa pembangunan candi utama. Sebenarnya pendapat ini juga pernah disampaikan senior kita, yaitu Kang Ancahyosi. Kang Ancahyosi pernah membabarkan tentang teori De Casparis itu dipatahkan oleh Kusen, kalau tidak salah dengar namanya, bahwa Kusen mengatakan sebenarnya bukan pernikahan antara Pramodyawardhani dengan Rakai Pikatan, karena selisih umur mereka berdua jauh lebih tua Pramodyawardhani, kisaran selisih 60 tahun kurang lebihnya seperti itu jika dibanding dengan Rakai Pikatan. Nah, begini, jika memang kompleks bangunan Candi Plausan Lor ada kaitannya dengan pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Sri Kahulunan atau yang disebut dengan Pramodyawardhani, kenapa di Candi Perwara tertulis nama Rakai Pikatan? Apakah mungkin seorang manten atau orang yang menikah memberikan hadiahnya untuk dirinya sendiri? Nggak mungkin kan? Oke, kita lanjut. Pada bulan Oktober 2003 di kompleks dekat Candi Perwara atau di kompleks Candi Plausan Kidul ditemukan sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti yang terbuat dari lempengan emas berukuran 18,5 kali 2,2 cm. Tersebut berisi tulisan dalam bahasa Sanskerta yang ditulis menggunakan huruf Jawa kuno. Isi prasasti itu masih belum diketahui, namun menurut Cahyono Prasojo, epigraf yang ditugasi membacanya, prasasti tersebut menguatkan dugaan bahwa Candi Plausan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Candi Plausan Lor merupakan sebuah kompleks percandian yang luas. Di depan atau barat kompleks Plausan Lor terdapat dua pasang arca dwarapala yang saling berhadapan. Sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasang di pintu selatan. Masing-masing arca setinggi manusia. Ini berada dalam posisi duduk di atas kaki kanannya, yang terlipat dengan kaki kiri ditekuk di depan tubuh. Tangan kanannya memegang gada, sedangkan tangan kiri
tertumpang di atas lutut kirinya. Di pelataran utara terdapat teras batu berbentuk persegi yang dikelilingi oleh deretan umpak batu. Diduga teras batu tersebut merupakan tempat meletakkan sesaji. Konon di atas teras tersebut tadinya terdapat bangunan dari kayu, sedangkan di atas masing-masing umpak tadinya terdapat sebuah arca Dhyani Buddha. Nah, untuk kesempatan ini kemarin saya juga mendapat informasi dari Kang Ancahyosi bahwa di umpak batu tersebut bukan untuk menaruh sesaji, melainkan umpak batu tersebut difungsikan untuk menaruh papan yang difungsikan sebagai lantai. Dan bangunan tersebut ada beberapa sekat yang masih tersisa berupa batu. Mungkin sekat itu berwujud hampir kayak kuncian. Nah, untuk kuncian itu sebenarnya untuk mengunci apa ya, istilahnya kayak papan-papan yang berdiri dan dijajarkan hingga membentuk sebuah tembok. Makanya tempat tersebut dulu terlindungi oleh tembok yang terbuat dari kayu atau berjajar dengan kayu dan lantainya di atas batu. Nah, umpak tersebut merupakan tumpuan dari lantai yang terbuat dari kayu seperti itu. Ada yang ketinggalan, bahwa tempat pemujaan itu kalau saya menyebutnya altar yang berisi arca-arca Dhyani Buddha tersebut dulunya itu tertutup rapat. Nah, seperti itu kiranya, komplitnya seperti itu. Masih berlanjut, teras yang serupa namun berukuran lebih kecil terdapat juga di selatan kompleks Candi Plaosan Lor. Di pelataran utara kompleks Candi Plaosan juga terdapat 6 buah stupa besar. Bahkan di pusat kompleks Candi Plaosan Lor terdapat 2 bangunan bertingkat, 2 yang menyerupai candi utama. Kedua bangunan tersebut menghadap ke barat dan masing-masing dikelilingi oleh pagar batu. Dinding batu yang memagari masing-masing candi utama dikelilingi oleh Candi Perwara yang semula berjumlah 174, terdiri atas 58 candi kecil berdenah dasar persegi dan 116 bangunan berbentuk stupa. 7 candi berbaris di masing-masing sisi utara dan selatan setiap candi utama. 19 candi berbaris sebelah timur atau belakang kedua candi utama, sedangkan 17 candi lagi berbaris di depan kedua candi utama. Hampir semua candi Perwara tersebut saat ini dalam keadaan tidak utuh. Di setiap sudut barisan Candi Perwara masih terdapat sebuah candi kecil lagi yang dikelilingi oleh 2 barisan umpak yang juga dikelilingi dengan sebuah candi kecil lagi di setiap sudutnya. Di sisi barat pagar batu yang mengelilingi masing-masing bangunan utama terdapat sebuah gerbang berupa gapura paduraksa. Nah, saya pun baru tahu. Kemarin sempat bertanya kalau gapura model seperti ini apakah ada penyebutannya dengan gapura-gapura di Majapahitan, Jawa Timur. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Jika gapura yang menyerupai dengan gapura seperti di Candi Plaosan Lor itu namanya gapura paduraksa. Itu informasi dari Kang Yosi. Terima kasih, Kang. Dan ada juga yang disebut dengan gapura bentar, yaitu gapura yang tidak memiliki atap atau satu bangunan secara terpisah namun memiliki konstruksi yang sama gitu. Oke, lanjut. Masing-masing bangunan candi utama terdiri di atas kaki setinggi kisaran 60 cm tanpa selasar yang mengelilingi tubuhnya. Tangga menuju pintu dilengkapi dengan pipi tangga yang memiliki hiasan kepala naga di pangkalnya. Bingkai pintu dihiasi pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran. Di atas sambang pintu terdapat hiasan kepala kala tanpa rahang bawahnya. Perlu diketahui, sepanjang dinding luar tubuh kedua candi utama dihiasi oleh relief yang bergambar laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri dalam ukuran yang mendekati ukuran manusia sesungguhnya.
relief pada dinding candi yang di selatan menggambarkan laki-laki, sedangkan pada candi yang di utara menggambarkan sosok perempuan. Nah, di lokasi inilah yang tadi di depan kita sudah mengulasnya, bahwa saya kalau menyebutnya ini adalah sebuah altar pemujaan yang dulu tertutup rapat oleh bangunan papan atau lantainya terbuat dari papan atau kayu, dan umpak yang berada di antara tengah-tengah yang sudah tertata membujur atau melintang tersebut merupakan semacam umpak yang difungsikan untuk pengganjal papan tersebut atau lantainya. Nah, disinilah terdapat berbagai bentuk atau macam-macam sikap daripada Dhyani Buddha. Nah, di lokasi inilah. Nah, kita beralih ke bagian candi utama lagi. Bagian dalam kedua bangunan utama terbagi menjadi 6 ruangan. 3 ruangan terletak di bawah, sedangkan 3 ruangan lainnya terletak di tingkat 2 atau lantai 2. Nah, lantai papan yang membatasi kedua tingkat saat ini sudah tidak ada lagi. Kayaknya saya pernah dengar cerita lantai papan yang dipergunakan untuk lantai kedua, yaitu di Candi Sari. Di ruangan tengah terdapat 3 arca Buddha yang duduk berderet di atas Padmasana menghadap pintu. Namun arca Buddha yang berada di tengah sudah raib atau hilang. Pada dinding di kiri dan kanan ruangan terdapat relung yang tampaknya merupakan tempat meletakkan penerangan. Relung tersebut diapit oleh relief Kuruwera dan Hariti. Di kiri dan kanan dekat pintu utama terdapat pintu penghubung ke ruangan samping. Susunan di kedua ruang bawah lainnya, baik di bangunan utama maupun di bangunan selatan, mirip dengan susunan di ruang tengah. Di sisi timur terdapat 3 arca Buddha duduk berderet di atas Padmasana menghadap ke barat. Arca Buddha yang berada di tengah juga sudah raib atau hilang. Demikian ulasan tentang bangunan Candi Plaosan Lor. Nah, tunggu untuk ulasan bangunan Candi Plaosan Kidul. Dekat kok sebenarnya antara Plaosan Lor juga Plaosan Kidul. Jika saya ditanya perbedaan antara Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul itu apa, mungkin kalau saya dengan pemikiran bodoh saya pun akan menjawab, jika Candi Plaosan Lor itu terletak di sisi jalan sebelah lor, dan untuk Candi Plaosan Kidul itu terletak di sisi jalan sebelah kidul. Nah, rampung kan? Singkat, padat, jelas, dan seperti itu. Salam Watu Atos.